suaminya hilang Oh, dari tanggal 16. Terus beberapa hari kemudian kan ditunggu-tunggu nggak pulang. 1 minggu kemudian, tepat hari Minggu juga, itu kita bikin laporan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yudi Potret, berkah untuk semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya dan tentunya diberikan kesehatan dan keselamatan. Nah, teman-teman, beberapa waktu yang lalu sedang viral, yaitu seorang anak buah atau seorang karyawan proyek menghabisi majikannya, lalu jenazahnya itu atau mayatnya itu dicor di saluran air yang begitu kejam, teman-teman ya. Dan saat ini saya sudah tepat berada di depan lokasi di mana tempat kejadian perkara tersebut, teman-teman. Bagaimana kondisinya dan seperti apa lokasinya, tonton videonya sampai dengan selesai. Nah, teman-teman, jadi inilah tampak dari depan ruko yang dimana ditemukannya jasad seorang pemilik ruko yang dihabisi atau oleh karyawan rukonya atau karyawan proyek ya, teman-teman ya, atau pekerja proyek, yang dimana jenazah tersebut lalu dikubur di dalam saluran air dan ditutup dengan cor-coran, teman-teman. Ini adalah rukonya dan jenazahnya itu dikubur ada di dalam, teman-teman ya. Jadi modusnya itu sempat terjadi adu mulut atau cekcok. Nah, ini informasi yang saya dapat dari beberapa media elektronik ya, dan juga media massa. Itu kejadiannya sempat terjadi adu mulut, lalu sang majikan atau sang pemilik ruko ini dipukul, lalu meninggal dan didiamkan beberapa hari. Setelah mulai membusuk, sang pekerja proyek ini mulai panik, teman-teman, mulai panik, lalu menguburkan jasad dari sang majikan tersebut ke dalam selokan atau ke dalam saluran pembuangan air, lalu ditutup dengan cor-coran, teman-teman. Bahkan sadisnya lagi, kejamnya lagi, sang pekerja proyek ini sempat menguras isi ATM atau isi rekeningnya, teman-teman ya, dan ditransfer ke nomor rekening si pelaku ini, teman-teman. Nah, kejadiannya itu di sini mungkin tidak terdengar ya ricuh-ricuhnya, karena memang di pinggir jalan raya juga. Dan inilah rukonya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Nanti saya akan coba ke depan, teman-teman, untuk melihat lebih dekat lagi. Nah, ini ya, ada beberapa material-material yang masih tersisa, teman-teman, dan ada juga garis polis lain. Nah, ini bekas sarung tangan polisi waktu mengevakuasi jasad korban. Bahkan sampai dikerahkan tim dari petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi atau mengambil jenazah korban yang terkubur, teman-teman. Ini kita bisa lihat ya dari sebelah sini. Ini teman-teman bisa saksikan masih ada material-material yang menumpuk. Jadi sangat biadab ya, sangat tidak berperi kemanusiaan, karena mayatnya ini dikubur lalu ditimbun dengan cor-coran. Dan ini masih terpampang garis polis lain. Dan kejadiannya baru diketahui atau mayatnya baru dievakuasi itu sekitar hari Rabu, teman-teman. Rabu malam, Kamis ya. Dan ini tepat di Jalan Pemuda, teman-teman ya.
Nah teman-teman, jadi kejadian ini terungkap berkat laporan sang istri yang dimana korban ini pergi meninggalkan rumah itu sekitar tanggal 16 Februari dan pada tanggal berikutnya hingga beberapa hari korban tidak pulang. Istri lalu melaporkan ke pihak kepolisian terkait orang hilang. Lalu petugas kepolisian juga mencurigai dan memeriksa CCTV yang ada di ruko ini. Lalu petugas kepolisian mencurigai seorang kuli bangunan atau pekerja proyek yang dimana akhirnya pekerja proyek tersebut ditetapkan sebagai tersangka sebagai kasus terjadinya ini teman-teman. Mungkin jika ingin keterangan lebih lengkap lagi itu ada di beberapa media sosial ya teman-teman ya. Ini sarung-sarung tangan karet dari petugas kepolisian. Jadi seperti ini rukonya. Sebelumnya juga sempat terjadi cekcok atau adu mulut antara pemilik proyek dan atau pemilik ruko ya, maksud saya pemilik ruko dan pekerja proyeknya, karena beberapa faktor. Sebelumnya pemilik ruko ini juga sempat adu mulut atau cekcok dengan pekerja proyeknya terkait beberapa hal, yaitu ingin melaporkan atas kecurigaan pemilik proyek dengan barang-barang yang hilang. Lalu pekerja proyek ini merasa merasa terancam atau merasa tidak terima, lalu memukul korban hingga akhirnya tewas, dan korban diseret ke belakang, ditaruh di dekat saluran pembuangan air atau saluran air, lalu didiamkan karena sudah beberapa hari, sekitar 2-3 hari, tubuh korban sudah mengeluarkan aroma tidak sedap. Maka pekerja proyek tersebut kemungkinan panik, lalu menaruh jasad korban ke dalam selokan atau ke dalam saluran air dan ditutupi dengan cocoran, lalu ditutupi dengan batu hebel teman-teman. Mungkin seperti itu kondisi kronologinya yang saya terima di beberapa media elektronik dan media sosial lainnya teman-teman ya. Nah inilah kondisi dari rukonya yang sekarang sudah di Polisland, dan pelaku pun tertangkap di sekitaran Cipete atau di mana itu ya. Pokoknya pelakunya sudah tertangkap teman-teman ya, dan saat ini sedang berada di kantor polisi untuk menjalani beberapa proses hukuman teman-teman ya. Tentunya mungkin nanti akan ada olah TKP atau lain-lain yang di sini untuk melengkapi berkas-berkas dan untuk mengetahui kronologi lebih rinci teman-teman ya. Dan inilah sebenarnya kondisinya seperti ini di pinggir jalan teman-teman. Ini juga masih terdapat sarung tangan dari petugas ya. Suaminya hilang dari tanggal 16. Terus beberapa hari kemudian kan ditunggu-tunggu nggak pulang. 1 minggu kemudian, tepat hari Minggu juga, itu kita bikin laporan ke Polres Jakarta Timur. Oke teman-teman, demikianlah untuk informasi kali ini ya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan tentunya diberikan kesehatan dan keselamatan. Saya Yudi Potret, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.